anak-anak, Shalom. Sebelum kita memulakan ibadah kita online hari ini, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami ada di syurga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami 6 hari yang lalu sehingga saat hari ini kami dapat mengikuti ibadah online kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa untuk uang persembahan kita pada hari ini. Lipatkan tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Berkatilah supaya bukan hanya uang dan barang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa memberkati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba masanya untuk kita mendengar cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, sebentar kami ingin mendengar cerita Alkitab. Tuhan, bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami mendengar cerita Alkitab ini dengan baik. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Cerita Alkitab kita pada hari ini yang diambil daripada Kejadian 24 ayat 1 hingga 67. Satu rombongan yang besar berjalan menuju kota Haran. Seorang lelaki tua memimpin rombongan itu. Dia adalah seorang hamba kepada Abraham. Abraham telah memberitahunya untuk mencari seorang istri bagi anaknya Ishak. Mereka membawa bersama
mereka 10 ekor unta yang dipenuhi dengan hadiah-hadiah yang indah untuk gadis yang akan menjadi pengantin perempuan Ishak dan juga untuk ibu bapanya. Selepas beberapa hari melalui padang pasir, mereka tiba di sebuah perigi di luar kota Haran. Di sana, mereka berehat sebentar. Hamba Abraham itu sedang bersendirian untuk berdoa. Inilah apa yang didoakannya. Tuhan, Allahku, Tuanku Abraham, bantulah aku untuk melakukan tugasku dengan baik. Kami sedang berehat di perigi ini. Sebentar lagi, seorang gadis dari kota Haran akan tiba untuk mengambil air. Bantulah aku, ya Tuhan. Tunjukkan kepadaku wanita yang Engkau pilih untuk anak Tuanku. Biarlah terjadi seperti ini. Apabila aku meminta air untuk diminum daripada salah seorang gadis tersebut, dia mesti menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Jika dia berkata demikian, maka dialah yang Engkau pilih. Dengan itu, aku akan mengetahui yang Engkau telah menyatakan kasih terhadap Tuanku Abraham. Hamba tersebut belum selesai berdoa ketika seorang gadis yang cantik berjalan ke arah perigi itu bersama balang air di atas bahunya. Dia mula mengisi balang itu dengan air dan kemudian dia pun mula beredar dari situ. Dengan segera, hamba itu mengejar gadis itu untuk menemuinya dan berkata, "Tolong, berikan aku sedikit air daripada balang airmu." Gadis itu menjawab, "Minumlah Tuan." Dia pun segera merendahkan balang airnya dan memberi hamba tersebut minum. Kemudian dia berkata, "Aku akan mengambil air untuk unta-untamu juga." Dia pun menuangkan air ke dalam palungan dan pergi semula ke perigi tersebut untuk mengambil lebih banyak air, sehingga kesemua unta itu puas diberi minum. Hamba itu terduduk dan memandang ke arah gadis itu. Memikirkan jika Allah telah menjawab doanya, dia mengambil sebentuk perhiasan hidung yang diperbuat daripada emas dan sepasang gelang emas dan memberikannya kepada gadis tersebut. Dia bertanya, "Anak siapakah engkau?" "Aku Ribka, anak Betuel, dan datukku ialah Nahor." Mendengarkan hal ini, hamba itu bersujud dan menyembah Tuhan Allah. Nahor ialah abang Abraham. Allah telah memimpinnya dengan baik sepanjang perjalanannya dan telah membawanya kepada saudara Abraham. Ribka berlari pulang ke rumahnya dan menceritakan segala yang telah berlaku. Ribka mempunyai seorang abang yang bernama Liban. Sebaik saja Laban melihat perhiasan hidung dan gelang emas itu, dia segera mendapatkan hamba Abraham itu di perigi. Laban mendesaknya untuk datang dan bermalam di rumahnya. Hamba Abraham itu ingin memberitahu mereka pesanan tuannya. Seluruh keluarga itu berkumpul bersama untuk mendengarnya. "Aku ialah hamba Abraham, lelaki yang berpindah ke Kanaan. Dari sini, suatu masa dahulu, aku telah memberkatinya secara berlimpah-limpah di negeri tersebut. Semasa umur tuanku sudah agak lanjut, dia mendapat seorang lelaki yang bernama Ishak. Tuanku telah menghantarku untuk mencari seorang gadis yang mengasihi Allah untuk menjadi istri kepada anaknya." Keluarga Laban merasa kagum apabila mendengar cerita hamba itu. Mereka berkata, "Semua itu daripada Tuhan Allah. Kami tidak boleh menghalang Ribka. Kami akan memberikan dia untuk Ishak nikahi." Pada keesokan harinya, hamba Abraham berkata, "Aku harus pulang pada hari ini." Mereka memanggil Ribka dan bertanya, "Mahukah engkau pergi bersama lelaki ini?" "Ya, aku mau," jawabnya. Mendengar jawaban Ribka, mereka menciumnya dan mengucapkan selamat tinggal. Pembantunya yang telah menjaganya sejak dia masih bayi lagi juga dihantar bersamanya ke negeri Kanaan yang jauh itu. Kemudian hamba Abraham bersama seluruh rombongannya pun pulang ke Kanaan. Di Kanaan, Abraham dan Ishak sedang menunggu ketibaan hamba mereka yang setia. Dengan hati yang gembira,
Ishak menerima Ribka dan membawanya ke sebuah kemah kosong milik ibunya. Ribka pun menjadi istri Ishak. Ishak berasa gembira. Dia tahu Allah sendiri yang telah memilih istrinya. Objektif pelajaran kita hari ini, pertama, memahami bahwa Tuhan memimpin orang-orang yang percaya kepadanya dalam segala hal. Yang kedua, dipenuhi dengan keyakinan dan kepercayaan bahawa Tuhan juga akan memimpin hidup mereka. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Tuhan untuk pimpinannya. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mazmur 37 ayat 23. Langkah seorang yang baik diperintahkan oleh Tuhan dan dia berada di jalan yang dilaluinya. Tuhan memberkati. Mari anak-anak, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu hari ini. Sertai kami dalam ibadah online kami dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.